Ada sebuah doa yang menurutku wajib untuk dihafalkan dan diamalkan. Sebenarnya bukan wajib dalam Islam ya, yang jika ditinggalkan berdosa, tapi wajibnya ya karena sayang banget kalau nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini adalah doa pelindung yang dengan membaca doa ini, insya Allah, Allah akan melindungi kamu ketika kamu bepergian sekaligus tempat yang kamu tinggalkan atau tempat yang saat itu kamu membaca doa tersebut akan Allah lindungi juga. Dan aku sendiri pun sudah pernah merasakan dahsyatnya atau mustajabnya doa ini karena satu kejadian yang cukup mengejutkan untukku, yang aku akan bagikan juga dalam video kali ini. Gak pakai lama-lama lagi, mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang aku sampaikan di awal video, kali ini aku akan menceritakan tentang satu doa pelindung yang mustajab, yang mana aku tahu doa ini juga dari satu kisah nyata. Dan setelah aku mendengar kisah itu, aku langsung menghafalkannya dan mengamalkannya sehari-hari. Karena begitu mendengar kisah ini, tiba-tiba masuklah rasa yakin dalam diriku bahwa doa ini akan menjadi wasilah atau sebab dilindunginya aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai satu hari ada sebuah kejadian yang menguatkan keyakinanku itu. Jadi saat itu bulan Ramadan, jam 4 subuh tepat setelah selesai sahur, aku mengantar ibu ke pasar. Seperti biasa, jika mengantar ibu ke pasar, ibu itu selalu nggak mau aku untuk ikut masuk ke pasar. Katanya becek, bau, udah gitu ibuku jalannya cepat sekali. Dan pasar itu jalanannya kan sempit dan ramai, jadi kalau aku ikut malah ngelamain dan hilang nanti katanya. Oleh karena itu, biasanya aku selalu nunggu di motor, tapi nggak di parkiran pasar, melainkan di depan toko yang masih tutup, karena bukanya itu selalu siang. Nah, aku selalu nunggu di depan salah satu toko, karena halaman toko itu kayak trotoar buat pejalan kaki gitu, jadi motornya aku naikkan ke situ, sehingga nggak parkir di pinggir jalan atau makan jalan umum. Tapi juga nggak menghalangi pejalan kaki karena trotoarnya cukup luas. Selain itu, lampu toko tersebut juga terang. Jadi sambil nunggu ibuku di pasar yang bisa setengah sampai 1 jam, aku biasanya manfaatin waktu luangnya itu untuk baca Al-Quran. Disclaimer juga, ini aku bukan mau sombong perihal ibadah ya, fokusnya ke ceritanya, karena memang hal ini harus disampaikan supaya ceritanya nyambung. Dan tujuan aku menceritakan kisah ini juga sebagai pembelajaran untuk teman-teman terkait doa yang mustajab ini. Nah, kita lanjut ya. Tapi hari itu di depan toko tempatku yang biasanya parkir ini ada bapak-bapak yang udah duluan parkir di situ. Akhirnya aku putuskan parkirnya di depan warung aja deh, tepat di samping toko yang tadi. Jadi maju sedikit, geser sedikit. Nah, tapi kalau depan warung itu, karena ini bulan Ramadan, jam 4 subuh, belum imsak, jadi masih rame yang beli, dan akan banyak yang parkir di situ. Takutnya aku menghalangi jalannya, menghalangi mereka yang mau parkir. Akhirnya aku geser lagi, maju lagi satu toko. Oh iya, tokonya itu kan berjajar ya teman-teman di pinggir jalan. Nah, aku maju lagi. Kalau sekarang nggak di trotoar, tapi di pinggir jalan, karena kalau di trotoar itu bakalan menghalangi pejalan kaki. Nah, tapi di toko yang ini itu nggak ada lampunya, gelap. Jadi aku nggak bisa baca Quran. Alhasil aku maju lagi. Tapi nggak satu toko, sekarang aku langsung maju 3 toko lagi. Jadi jaraknya udah 5 toko dari toko yang biasanya aku parkir. Kenapa kok jauh banget? Karena di situ ada toko yang masih tutup dan lampunya terang, jadi aku bisa baca Al-Quran. Cuman sayangnya emang jaraknya kan jadi lebih jauh dari pasar ya. Kasihan ibu kalau jalannya jauh-jauh. Makanya biasanya aku parkirnya di toko yang pertama. Tapi karena ada orang yang nempatin dan berhubung aku mau baca Al-Quran, mau nggak mau aku harus di parkir yang terakhir ini. Pikirku sih nanti kalau bapak-bapak ini udah pergi, aku bakal mundur dan balik ke toko yang biasanya aku parkir, supaya ibuku nggak perlu jalan jauh. Nah,
bacalah aku Al-Quran di atas jok motor itu. Jadi aku duduk di jok dan baca Al-Quran. Gak lama dari itu teman-teman, gak sampai 10 menit, tiba-tiba aku dengar ada suara kenceng banget, kayak suara motor jatuh gitu dari arah belakang aku. Tapi karena lagi asik dan khusyuk baca Al-Quran, aku gak langsung noleh saat itu. Tapi kok suaranya makin kenceng ya? Akhirnya aku noleh ke belakang. Yang aku lihat saat itu adalah mobil yang melaju ke arahku dari belakang, yang mana dia itu majunya sambil nyeret sebuah motor NMAX ya teman-teman, motor yang besar itu di depan mobilnya. Jadi ada motor di depan mobil yang ditabrak dan keseret terus mendekati aku. Mobilnya itu nggak berhenti, terus saja menyeret motor itu, dan aku saat itu cuman diem di atas jok motor. Dalam sepersekian detik itu, yang aku pikir itu, ya Allah, ada yang ketabrak, tapi mana orangnya? Aku nyari-nyari aja orangnya mana. Tiba-tiba aku tersadar, mobil itu udah deket banget ke motor aku, dengan keadaan masih menyeret motor di depannya, dan aku pun akhirnya refleks berdiri dari jok motorku dan melipir ke trotoar. Ternyata motor yang diseret itu pas banget berhenti terseret cuma 1 meter dari motorku. Dan mobil itu masih terus melaju kencang, kabur teman-teman, meninggalkan aku yang masih kaget dan masih nyari orang yang punya motornya mana, takutnya kan terlindas ya. Tiba-tiba di tengah bengong dan kagetnya aku yang masih bingung dengan kejadian tadi, ada orang yang lari mendekati dan mengamankan motor yang tadi terseret, dan itu ternyata pemiliknya yang alhamdulillah selamat karena dia lagi minum sebelum imsak di warung yang tadi aku mau parkir tapi nggak jadi, yang di pinggir tempat parkirku biasanya. Bayangkan kalau aku parkir di situ pasti aku tertabrak, karena aku selalu duduk di motorku. Dan tadi juga aku udah bilang kalau pas mendengar suara keras yang pertama, aku tuh nggak langsung noleh, malah lanjut baca. Jadi pasti ketabrak kalau aku di situ. Dari situ aku langsung bersyukur alhamdulillah, dan teringat akan doa yang aku baca sebelum pergi, doa yang mustajab ini. Masya Allah, aku langsung yakin betul Allah sedang menunjukkan kuasanya. Gimana enggak, aku tadi mau parkir di situ, tapi Allah menggerakkan aku untuk maju. Terus bahkan majunya cukup jauh, sampai 1 meter sebelum motor yang tergusur tadi mengenai motorku. Jadi yang selamat bukan aku aja, tapi motorku juga. Belum selesai teman-teman, karena kaget, itu pertama kalinya aku hampir kecelakaan, dan melihat kecelakaan, meskipun gak sampai ada yang terluka, aku pun duduk lagi di motor sambil istighfar aja gemetaran. Tapi kali ini dengan mode yang lebih waspada ya, walaupun aku duduk lagi di jok motor, baca lagi Al-Quran, tapi aku lebih waspada, jadi kalau dengar suara apapun aku langsung bakalan berdiri dari motor. Nah, ibuku pun datang sambil berlari mengkhawatirkan aku, karena ternyata ibuku tuh belum jauh masuk ke pasar, kan tadi belum sampai 10 menit ya teman-teman. Ibuku mendengar ada kecelakaan, beliau langsung lari. Nah, setelah cek aku nggak kenapa-napa, ibuku mewanti-wanti aku untuk lebih hati-hati, dan beliau pun lanjut belanja lagi ke pasar, tapi dengan buru-buru. Setelah itu kita pulang. Sampai di rumah, kita yang masih shock, masih membicarakan kejadian yang tadi kan, tiba-tiba ibuku bilang, kasihan bapak yang nempati tempat kita biasanya parkir, motornya hancur, beliau luka-luka. Di situ aku kaget lagi, karena aku kira cuma motor besar tadi aja yang tergusur dan jadi korban. Ternyata bapak yang di tempat parkirku yang biasanya itu lebih parah teman-teman. Motornya hancur, bapaknya luka-luka karena beliau berdiri di samping motornya. Di situ aku lebih beristighfar lagi, tapi juga sekaligus bersyukur karena kalau aku yang di sana udah deh nggak tahu lagi teman-teman. Aku tuh posisinya selalu duduk di motor, jadi udah nggak tahu lagi deh, nggak mau ngebayangin. Nah, sekarang aku mau ceritakan kisah yang membuat aku tahu dan yakin serta mengamalkan doa ini setiap kali aku pergi. Ini juga kisah nyata ya teman-teman, aku dapatkan dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi suatu hari ada seorang pria yang kita sebut Fulan sedang berjalan ke masjid.
Pas banget dia mau masuk masjid, ada orang yang lari-lari menghampirinya dan memanggilnya. Dia berkata, "Hai Fulan, pulanglah, ada kebakaran di sekitar rumahmu." Fulan berkata, "Nggak mungkin rumah saya kebakaran. Ada orang ngasih tahu ada kebakaran dekat rumahnya, lah kok ini malah bilang nggak mungkin rumahnya kebakaran ya?" Nah, ya udah deh, ditinggalkanlah si Fulan oleh orang tadi. Karena apinya sudah semakin besar dan dekat sekali ke rumah si Fulan, orang tadi lari lagi mendatangi Fulan di masjid dan bilang, "Ya Fulan, pulanglah, apinya sudah sangat besar, rumahmu bisa kebakaran." Fulan menjawab, "Nggak mungkin rumah saya kebakaran." Orang ini pun pergi lagi meninggalkan si Fulan. Yang ketiga kalinya, orang ini berkata, "Wahai Fulan, pulanglah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, apinya sudah sangat besar dan lebih besar dari rumah-rumah semuanya di sana. Percaya nggak percaya, rumahmu akan kebakaran juga." Lagi-lagi si Fulan menjawab, tidak mungkin rumah saya kebakaran." Karena lelah dan heran, orang ini pun bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu begitu yakin rumahmu tidak akan ikut terbakar?" Fulan menjawab, "Aku yakin karena ketika meninggalkan rumahku, aku telah mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Dan Nabi Muhammad SAW menjamin siapa yang membaca doa ini dari tempat ia membacakan doa tadi, dia akan kembali dalam kondisi selamat, termasuk rumah saya, karena saya tadi mengucapkan doanya di depan rumah saya. Berarti rumah saya tidak akan terbakar, rumah saya akan selamat. Nah teman-teman, dia yakin Allah akan melindunginya dan rumahnya. Subhanallah, beberapa jam kemudian api kebakaran tadi reda dan semuanya hangus teman-teman, kecuali rumahnya si Fulan seorang. Jadi itulah cerita tentang mustajabnya doa pelindung ini yang membuatku mengamalkannya dan merasakan sendiri kemustajaban doa ini. Jadi teman-teman jangan lupa dihafalkan dan diamalkan ya. Dan yang terpenting adalah yakin bahwa Allah akan melindungi kita jika kita berdoa dengan mengucapkan doa tadi. Jadi yakinnya bukan yakin dan menggantungkan keselamatan kita kepada doa ini, tapi yakin bahwa Allah lah yang akan melindungi kita jika kita membaca doa ini. Jadi doa ini merupakan sebab atau wasilah kita dilindungi oleh Allah. Karena apapun itu kembali lagi kepada kekuasaan dan kehendak Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan selama kita yakin, insya Allah Allah akan mewujudkannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yaitu berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai atau yang tidak yakin. Jadi bukan hanya doa ini saja ya, melainkan semua doa yang kita panjatkan, hendaklah kita selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita semua dan mengabulkan doa-doa sahabat bercerita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa terus memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman semua, dan teman-teman juga mendapat pahala jariah dari mendukung channel ini, insya Allah. Kalau sudah, aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran sahabat bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.